Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fajri, NIM 2004-05051, Prodi dari Pendidikan Geografi, Unit 2, Mata Kuliah Geomorfologi Umum, Dosen Fitria Mustika. Saya di sini akan mempresentasikan bentuk lahan organik. Pengertian bentuk lahan organik. Bentuk lahan organik yang secara alami terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup serta bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisme. Contohnya, bentuk lahan terumbu karang dan pantai mangrove. Faktor-faktor mempengaruhi terhadap pembentukan terumbu karang: temperatur, salinitas, kedalaman laut, siklus air laut, persediaan nutrisi, turbulensi, turbiditas. Bentuk lahan organik. Fringin fresh, terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi berkembang di pesisir pantai, pulau besar. Perkembangannya biasa mencapai kedalaman 400 meter dengan pertumbuhan karang laut menuju laut lepas. Contoh, pantai Pasir Putih dan pantai Bama. 2. Brief reefs, terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,5 ke arah laut lepas. Terbentuk pada kedalaman 1000 kaki dan 300 meter. Contoh, Batuan Tengah, Binti Kepulauan Riau, Supermode Sulawesi Selatan. 3. Atol, terumbu karang cincin. Terumbu karang yang terbentuk dari cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat pembatasan dengan daratan. Contoh, Taekbon Red, Sulawesi, Meratua, Kalimantan Selatan. Patch reefs merupakan terumbu karang yang selalu tenggelam, salt text, atau hanya muncul ketika surut terendah, gosong text. Contohnya, Teket Kayu di perairan Situbondo. Terumbu karang koral. Koral merupakan komponen yang terpenting dari ekosistem laut untuk media perkembangbiakan semua biota laut. Contohnya, terumbu karang yang terdapat di Taman Nasional Bunaken. Proses pembentukan bentuk lahan organik. Bentuk lahan asal organik ini diproses melalui bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisme. Contohnya adalah terumbu karang dan pantai bakau. Pantai bakau ini terdapat di Bandar Lampung. Terumbu karang. Gambar terumbu karang di Karimun Jawa. Pemanfaatan terumbu karang. Terumbu karang sangat bermanfaat bagi lingkungan, perekonomian, dan kehidupan di laut. Manfaat terumbu karang dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung: pertama, sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan beroneng, ikan ekor kuning, dan batu karang. Pariwisata di bahari melihat keindahan dan warnanya. 3. Penelitian dan manfaat biota perairan lain yang dikandung di dalamnya. Sebagai tempat hidup ikan, terumbu karang ini dapat di Bali. Sebagai tempat wisata, gambar tersebut terdapat di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Manfaat tidak langsung: sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut, sebagai sumber keanekaragaman hayati. Sumber keanekaragaman hayati terdapat di Pulau Weh, Sabang, Aceh. Gambar tersebut. Manfaat lain terumbu karang: 1. Proses kehidupan yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh berkembang biak. Untuk memperhatikan seperti kondisi saat ini, tempat tinggal,
Kedua, tempat tinggal. Berkembang biak secara makan ribuan jenis ikan, hewan, dan tumbuhan yang menjadi tumpuan kita. 3. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia dengan luas sekitar 600.000 km persegi, sumber daya laut yang mempunyai nilai potensi ekonomi yang sangat tinggi sebagai laboratorium alam untuk menjaga pendidikan dan penelitian. Keenam, terumbu karang merupakan habitat bagi jenis spesies yang terancam punah serta kimi, raksasa, dan penyu laut. 7. Dari segi fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi dan abrasi. Struktur karang yang dapat menahan gelombang dan arus sehingga mengurangi abrasi pantai dan mencegah rusaknya ekosistem pantai lain seperti padang lamun dan mangrove. Ke-8, terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi. Dari 132 jenis ikan yang ternilai ekonomi di Indonesia, 22 jenis diantaranya hidup di terumbu karang. Sebagai jenis ikan karang menjadi komoditi ekspor. Terumbu karang yang sehat menghasilkan 3-10 ton ikan per kilometer persegi per tahun. 9. Keindahan terumbu karang sangat berpotensi untuk wisata bahari. Masyarakat di sekitar terumbu karang dapat memanfaatkan hal ini dengan mendirikan pusat-pusat pelayanan, restoran, penginapan sehingga mendapatkan mereka pertambahan. 10. Terumbu karang potensi masa depan untuk sumber lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.